Zaman dulu, transportasi antar benua cuma satu, yaitu kapal laut atau kapal layar. Sebab waktu itu belum ada mesin, belum ada kapal uap, jadi kapal layar. Jadi untuk pergi dari benua ke benua, maka harus naik kapal ini. Nah, kapal layar itu sangat tergantung kepada angin. Kalau tidak ada angin, berarti tidak bisa berlayar. Tidak bisa berangkat. Jadi tanpa angin kapal ini mati. Nah, keadaan tanpa angin di samudra itu bisa 1-2 hari, bisa 1-2 minggu, bisa 1-2 bulan. Saudara bayangkan kalau 2 bulan tidak ada angin, ya berhenti di sana. Ada seorang anak Tuhan yang terpanggil untuk melayani di sebuah pulau di Samudra Pasifik, Pulau Vanuatu. Seorang yang percaya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika kapten kapal tahu bahwa ada seorang anak Tuhan yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang luar biasa di kapal itu, maka kapten kapal ini minta ketemu. Ketika ketemu, kapten kapal minta berdoa. Boleh Bapak doakan supaya ada angin? Oh boleh. Saya akan berdoa kepada Tuhan, minta angin. Tapi saya minta 1 kamar. Oh kamar saya saja, kata kapten kapal. Kamar saya saja. Maka hamba Tuhan ini mengunci diri di kamar lalu berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan, minta angin, Engkau sudah mengutus aku ke pulau di Samudra Pasifik. Masa harus berhenti di tengah laut? 1 jam kemudian, angin datang, saudara. Angin. Dia tetap berdoa, hamba Tuhan ini tidak tahu angin sudah datang. Angin bukan cuma datang, tetapi semakin besar. Makin lama makin besar. Dan kapten kapal itu turun, lalu menggedor pintu hamba Tuhan ini. Tolong stop berdoa. Loh kenapa? Anginnya sudah terlalu besar. Sebab bisa jadi badai kalau tidak berhenti berdoa. Nah, di pulau ini, anak Tuhan ini menginjil. Pertama dia mempelajari bahasa. Yang pertama terima Kristus adalah anak kecil. 25 tahun kemudian dia pulang ke Amerika. Penduduk setempat jemaat di sana membuat spanduk. Waktu engkau datang, kami semua penyembah berhala. Waktu engkau pergi, kami semua penyembah Tuhan. Kita punya tugas untuk menceritakan Tuhan kepada banyak orang. Kita punya tugas untuk menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang. Kita punya tugas untuk bersaksi tentang rencana Tuhan untuk menyelamatkan, untuk memulihkan hidup kita, untuk memuliakan hidup kita kepada semua orang. Bukan tugas hamba Tuhan saja, tetapi tugas kita semua. Melalui cara kita hidup, melalui gaya kita hidup, melalui cara kita berdagang, itu semua bisa membuat orang melihat Kristus dalam hidup kita. Katakan amin. Ketika orang lain melihat Kristus dalam hidup kita, maka mereka akan bertanya, siapa Kristus itu? Siapa Yesus itu? Saudara ceritakan, Yesus itu mampu memulihkan hidupmu. Yesus itu mampu mengampuni dosamu. Pastor James, saya bersama Pastor James selama 5 hari. Pastor James Kingsbury. Saya melayani dari hari Selasa di sini, di Garut. Hari Rabu di Ciamis. Hari Rabu pagi di Langensari, di desa, saudara.
Rabu malam di Ciamis, hari Kamis di Bekasi. Saudara bayangkan, dari Ciamis ke Bekasi, dari Bekasi ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta. Melayani, memberitakan Kristus. Pastor James bersaksi tentang seorang wanita di Mesir. Dan ada satu wanita yang tinggal di apartemen bersebelahan dengan seorang hamba Tuhan. Seorang misionari seperti Pastor James. Lalu wanita ini minta tolong menitipkan anak kepada misionari ini. Boleh saya titip anak saya? Karena saya akan ke dokter. Lalu dia pergi ke dokter. Ketika dicek, maka wanita ini sedang mengandung 5 atau 6 bulan. Lalu dokter berkata, Anda sakit parah. Kalau Anda tidak segera diobati, Anda akan mati. Tetapi sayangnya, obat yang saya berikan kepadamu, itu akan berakibat kematian kepada bayi yang dikandung. Kalau Anda tidak minum obat, Anda yang mati. Tetapi kalau Anda minum obat, ibu minum obat, bayi yang mati. Gak bisa milih, saudara. Saya pilih bayi saya saja yang mati. Gak mungkin seorang ibu berkata begitu. Tapi kalau dianya mati, ya bayinya juga ikut mati. Dia tidak bisa menjawab. Dokter berkata, pilih. Minum obat, Anda ibu punya harapan hidup, atau tidak minum, atau tetapi bayi ibu mati. Dia menangis pulang. Di apartemen misionari ini bertanya, ibu kenapa menangis? Lalu diceritakan. Lalu surat dokter, di situ ada beberapa penyakit yang dialami oleh ibu itu. Misionari ini menawarkan, boleh saya berdoa untuk ibu? Ini di Mesir, saudara. Oh, boleh. Lalu misionari ini berdoa. Di dalam nama Yesus, penyembuh, berkuasa, sembuh, saudara. Ibu ini mengalami kesembuhan. Lalu dia pergi ke dokter, dicek lagi. Dokter juga kaget. Ibu sembuh. Bagaimana bisa terjadi? Lalu dicek lagi secara laboratorium. Dan betul, penyakit-penyakit dulu yang di checklist, sekarang semuanya negatif. Jadi surat itu dibawa, diperlihatkan kepada misionari. Ini surat sebelum berdoa, semuanya ada beberapa penyakit terchecklist. Ini surat setelah berdoa, semuanya sembuh. Dia ceritakan kepada seluruh keluarganya. Dan sampai dia melahirkan baby. Jadi dia selamat, dia sehat betul. Tetapi dia belum terima Kristus. 1 tahun kemudian, baru dia terima Yesus. Pastor James bertanya, kenapa begitu lama Anda terima Yesus? Nunggu 1 tahun. Saya pikir, Tuhan Yesus itu hanya untuk orang Kristen. Bukan untuk saya. Bukan untuk orang lain. Tetapi ketika saya sedang melihat baby saya, menggendong baby saya, muncul banyak pertanyaan. Kalau Yesus hanya untuk orang Kristen, kenapa dia menyembuhkan saya? Menyembuhkan bayi saya? Dan dia terima Yesus. Lalu dia bersaksi kepada semua keluarganya. Dan satu demi satu, keluarganya terima Tuhan. Satu keluarga terima Yesus melalui kesaksian ibu itu. Visi Yesus hanya satu, restorasi. Hidup saudara pulih. Hidup kita pulih. Pulih artinya bukan seperti Adam dan Hawa secara fisik. Pulih artinya kita di hadapan Allah tidak lagi manusia yang rusak. Di hadapan Allah kita adalah manusia yang sempurna karena Kristus. Katakan amin.